Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini, kita akan belajar mengenai daur hidup hewan. Nah, apa sih daur hidup hewan itu? Daur hidup hewan merupakan tahap tumbuh dan perkembangan hewan mulai dari menetas atau lahir hingga tahap hewan menjadi dewasa. Adapun proses perkembangan hewan berbeda-beda. Misalnya saja pada belalang. Daur hidup belalang disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, metamorfosis sempurna, dan yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, metamorfosis sempurna, contohnya yang seperti metamorfosis yang dialami oleh kupu-kupu dan katak. Metamorfosis tidak sempurna seperti yang dialami oleh kecoa dan capung. Lalu yang pertama kita akan bahas yaitu metamorfosis sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan mengalami perubahan bentuk yang berbeda jauh ketika lahir dan dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna umumnya akan melewati 4 tahap perkembangan. Di antaranya adalah telur, larva, pupa atau kepompong, kemudian dewasa. Contohnya, kupu-kupu. Kupu-kupu akan berkembang biak mulai dari telur yang menempel di daun, kemudian berubah menjadi ulat, lalu ulat tersebut akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Masa kepompong yang berlangsung selama berhari-hari ini, jika telah sempurna dan cukup waktunya, maka akan menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong dan siap terbang dengan sayapnya. Kemudian berbeda dengan jenis serangga, tahapan metamorfosis sempurna yang dialami oleh katak dimulai dari telur. Katak dewasa akan berkembang biak dengan menghasilkan telur. Jumlah telur yang dihasilkan katak bisa ribuan. Telur-telur ini kemudian akan menetas menjadi kecebong. Dan kecebong ini akan berenang-renang di air dan bernapas dengan insang. Kemudian muncul kaki pada kecebong. Jika cebong sudah mulai muncul kaki, maka cebong ini akan menjadi katak muda. Nah, katak muda yang berekor kemudian akan menjadi katak dewasa. Nah, setelah dewasa, ekor katak akan hilang dan kaki belakang katak akan lebih panjang dari kaki depan katak yang fungsinya untuk melompat. Selain dapat melompat di darat, katak juga bisa berenang di air karena memiliki selaput di kakinya. Alat pernapasan katak yang sebelumnya insang juga berubah menjadi paru-paru dan kulit. Kemudian jenis metamorfosis yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna, seperti yang dialami oleh kecoa dan capung tadi. Berbanding terbalik dengan metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna adalah proses perkembangan yang tidak lengkap. Umumnya, hewan dengan metamorfosis ini tidak akan mengalami perubahan bentuk yang berbeda dari menetas hingga menjadi hewan dewasa. Namun, ada bagian tubuh yang belum terbentuk dan belum terlihat saat dewasa, misalnya seperti sayap. Nah, tidak seperti tahapan daur hidup metamorfosis sempurna. Tahapan metamorfosis tidak sempurna justru tidak melewati tahapan larva dan kepompong. Mereka hanya melalui 3 tahap, yakni telur, nimfa, kemudian dewasa atau imago. Contohnya, tahapan metamorfosis tidak sempurna pada capung yang dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa, kemudian menjadi dewasa atau imago. Saat masih muda, capung akan berganti kulit beberapa kali, lalu sayapnya baru muncul ketika capung sudah dewasa.
Kemudian capung dewasa akan berkembang biak dan menghasilkan telur lagi. Nah, apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Jawabannya tidak ya. Metamorfosis kebanyakan dialami oleh jenis-jenis serangga seperti kupu-kupu, capung, kecoa, jangkrik, dan belalang. Nah, hewan-hewan seperti kucing tidak mengalami metamorfosis karena bentuk anak kucing ketika lahir cenderung sama dengan bentuk kucing dewasa. Hanya saja ukuran tubuh lebih besar dan fungsi tubuhnya lebih berkembang. Nah, sekian dulu pembahasan mengenai daur hidup hewan. Semoga dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.